Shalom, salam sadis, salam weekday, salam hari Senin kembali bersama channel Sayur Bening. Tadi weekly-nya nutup di 67,7 ya. Dia weekly nutup di 67,7. Oke lah. Not bad ya. Ini kayaknya posisi akan lebih baik nanti ya. Ini kita lihat, ini hari ini saya buat video posisi di market cap 2 triliun, 54, volume naik 41% di 63,7 billion ya, 63,7 billion. Kemarin itu weekend drop ya, itu kemarin market nggak gerak gitu kelihatannya. Sideways dia, bener-bener volumenya nggak ada kelihatannya. Tapi ini begitu habis nutup candle juga udah lebih baik dia. Dominance di 52,9, fear and greed, posisi greed di 60 ya. Ini posisi sekarang BTC, saya buat video posisi Bitcoin di 68377, ETH di 3796, hampir 38 ya, 3800, BNB 607, XRP 51 sen ya. Altcoin masih nggak gimana, cuma ini not garang ya, not coin dalam seminggu ini lah ya, kenaikan not coin mencapai lebih dari 350% ya, itu not coin yang di ini. Clay lawan Clay, aduh, udah habis event dia baru kenceng, kemarin lepas kirain udah lumayan ya itu, nggak taunya ini kadang ya gitulah koin ya, susah di ini, kirain udah habis dia punya ini event, dia nggak ini, habis event justru dia lebih hijau lagi. Ya gitulah kadang ya, rezeki udah segitu mau dibilang apa ya, nggak apa-apa sih, yang penting ada rezeki kan. Kemarin itu video di Sabtu nggak ini, saya buat video itu waktu itu belum marah, udah di veto sama si Biden ya. Habis saya buat video selang 1,5 jam kalau nggak salah, itu baru marah di Twitter, dia udah veto. Nggak nyangka di weekend dia veto ya, kirain karena deklannya di Senin gitu. Nah, habis saya buat banyak, kok udah di veto di ini. Oh, ya agak ini, karena pas ya upload itu belum saya buat video, belum ini dia di Twitter atau di X ya. Tapi ya nggak masalah lah, kalau kita lihat eventnya nanti ini agak ada angin segar. Tadi saya cek ya di event ya, kayaknya akan ada angin segar. Untuk hari ini gold saya nggak ini, saya pengen ambil posisi gold, pengen ambil long tapi agak ragu juga gitu ya. Ini tadi seharusnya ya, harusnya long kalau lihat eventnya ya hari ini. Itu S&P manufacturing PMI-nya ya, itu kalau lihat dia nanti jam 9.45 waktu Eastern ya, itu dia 50,9. Sebelumnya ini dia punya forecast 50,9 juga ya. Contraction spending nggak banyak berubah, padahal source-nya dia drop. Kita pada acuan minggu kemarin itu Chicago PMI gila dropnya, itu history juga itu ya. Jadi saya agak ragu ini apa datanya ditahan atau ya. Dia jam 10 ISM manufacturing
Sebelumnya 49,2, dia 49,8. Jadi di sini yang saya agak ragu, soalnya dia kalau drop ya, dolar agak lemah, harusnya emas kripto lebih hijau gitu ya. Tapi ini dilihat dari ininya, ISM Manufacture PMI Mei-nya sedikit ada naik dari sebelumnya gitu kan. Tapi ISM Manufacturing Price-nya turun sedikit. Nah, ini di mana? Ya, makanya saya agak ragu dia mau bandar mau ambil posisi mana nih. Tinggal dia setel gitu. Ini ya kalau yang gini-gini yang kita kadang mau di ini kan. Ya kalau saya pribadi pengennya hari ini long. Kalau lihat ini mungkin dolar bisa melemah dikit ya. Jadi emas mungkin bisa hijau, tapi yang nggak hijau tebel juga kayaknya gitu, ya. Nah untuk gold, nah kalau dilihat ini ya saya lebih udah nunggu aja, kelihatan sih lebih positif juga, kripto akan lebih hijau ya malam ini gitu. Ya kalau kita lihat ini juga tadi saya setelah cek untuk minggu ini gitu kan. Saya lihat ada hari apa yang lebih ini event yang penting, dia Selasa ada job open. Tapi yang ini kita harus ini. Saya tadi pas lihatnya di Rabu ya. Di Rabu itu tanggal 5 ya. Tanggal hari ini Senin tanggal 3. Tanggal 5. Selain dia ADP non-farm employment itu penting gitu ya, sama S&P Global Service. Nah itu 945 Bank of Canada interest rate decision itu ada penurunan tuh. Nah gejala dia cut rate itu BOC Bank of Canada di Rabu ini ya. Itu sekali 3 uang BOC sama Fed itu dekat, mereka ada kesepakat apa mungkin. Ini tiba-tiba forecastnya cut rate gitu. Minggu-minggu bulan-bulan kemarin kan nggak dia sama-sama terus kan. Nah ini minggu ini justru di BOC ini satu clue penting sekali buat kita. Andai kata di Rabu nanti dia BOC benar terjadi cut rate, nah kita tunggu minggu depannya lagi tanggal 12 itu udah jelas sekali. Gua lebih yakin lagi dia akan cut rate itu. Di sini aja di Rabu kemungkinan kalau dia cut rate terjadi ya. Ini forecastnya cut rate ini. Nah di ini posisi itu market kripto saya rasa akan hijau gitu ya. Jadi satu hal yang bagus ya kita lihatlah ada kayaknya udah ada angin seger pas saya lihat tadi forecast ini Rabu Bank of Canada BOC udah forecastnya cut rate turun 0,25 basis point kalau lihat dia punya ini ya. Dari 5% di forecastnya proyeksinya jadi 4,75, berarti ada pemotongan ya. Nah ini angin segar nih, kita tunggu di Rabu ini penting ini. Andai kata benar terjadi cut rate itu, wah minggu depannya lebih yakin saya juga Fed akan cut rate itu ya. Karena udah ini sekali ekonominya posisinya si malakama gitu ya. Jadi dia udah nggak bisa naikkan, dia harus turunkan juga dia perhitungkan. Jadi banyak orang nggak ngerti juga, oh ini dia tahun ini dia 2 kali cut, nanti tahun depan dia cut. Bukan begitu. Ini cut rate aja punya resiko. Karena ini dia sudah tiup balon. Jadi ini posisi ekonomi bukan seperti dulu. Dia cut rate terus stabil balik. Beda ini ya. Ini market beda. Orang kalau nggak paham, nggak ngerti ekonomi, sulit dia pahami gini ya. Ini kalau mau turunkan rate, mereka juga sangat perhitungkan sekali gitu ya. Jadi maka saya berkali-kali ngomong ini dia posisi rate Fed ini sudah si malakama ya. Naikkan rate udah nggak mungkin. Turunkan rate juga punya akan resiko. Itu balon yang dia tiup itu bisa suatu waktu pecah gitu ya. Jadi banyak hal, tapi yang udah jelas ini dia kalau Canada cut dia pasti udah akan cut gitu ya.
itu semua bank udah teriak, udah warning gitu ya. Semua udah warning, JP Morgan udah warning, Goldman Sachs udah kasih warning, semua udah kasih warning, ya kan. Dan tim ekonomi Gedung Putih kabarnya juga udah bukan pusing 7 keliling lagi, udah mikir, udah nggak kuat mikir lagi gimana ininya kapan. Jadi ya satu ini kelihatannya udah akan mereka coba ini cut rate. Kelihatan mungkin di start minggu ini, kalau benar kita lihat Rabu ini Bank of Canada dia turun ya. Sebelumnya forecastnya nggak ada ini sama. Tapi kali ini justru forecastnya udah turun ini ya. Nah, ini gejala bagus ini. Jadi kita sabar, lihat ini momennya ya. Sedikit lagi waktu kayaknya ya, market akan lebih bullish lagi kelihatan. Oke. Nah, untuk hari ini sih kalau yang mau scalping saya yakin agak malam ini akan lebih hijau. Apalagi kalau mereka udah lihat ini nanti pas buka market ambrek ya kan, kalau mereka sadar juga lihat minggu ini di Rabu Bank of Canada dia punya forecast cut rate ini, saya yakin akan positif gitu ya. Ya kita lihatlah malam ini ya, saya rasa akan lebih positif ini market ya. Kalau yang mau ini scalping atau yang udah mau ini siap-siap, yang udah ada serok-serok kemarin dia drop, ya udah sabar, hold, kayaknya udah nggak lama lagi ini ya. Ini kalau mau scalping hari ini ambil long ini bisa nih, pit lagi mau ini, pit lagi mau belum habis gas, sama phantom juga bisa tuh, phantom ya, FTM ya, itu bisa di long juga itu ya. Itu sih kalau saya lihat ini BNB juga bisa di long loh. BNB 60 masih bisa naik dia BNB ya. Ini BNB bisa di long juga. Oke. Jadi mari kita tunggu ya. Yang udah serok yang hold sabar dikit lagi. Ini kayaknya udah mendekati pembalikan arah yang benar gitu ya. Kita sabar sedikit lagi lihat ininya. Udah ada kelihatan angin segar. Apalagi kalau benar nanti di Rabu ini Bank of Canada dia cut rate, dia turunkan rate. Nah, minggu depannya tanggal 12 FOMC di situ. Kita tunggu dia. Ya. Oke, begitu aja. Simple aja pembahasan di hari Senin ini. Seperti biasa, mari kita lihat pembuka malam ini dia buka market. Saya yakin dia lebih positif. Oke. Yang mau scalping ambil inilah long, boleh itu tadi 3 koin yang saya sebutkan itu bisa untuk scalping. Dan kalau yang belum tambah muatan mau tambah dikit lagi boleh ya kan, gitu aja. Jadi atau yang lagi hold sabar sedikit lagi ya. Oke. Begitu aja video di hari Senin. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.